Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kesini kita semakin ingin ya mempercepat produksi puter pelung. Bagaimana caranya, bagaimana sistemnya dan lain sebagainya. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang produksi puter pelung dengan menggunakan alat penetasan atau yang biasa disebut dengan inkubator. Layaknya pada ayam, video ini kita akan membahas, bisa nggak sih puter pelung kita aplikasikan sama seperti pada ayam? Kan sama-sama unggas. Jadi ikutin aja video ini, semoga ada manfaatnya. Menetaskan puter pelung dengan mesin penetasan atau inkubator. Sebelum kita membahasnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu ya. Kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana sih sistem penetasan itu yang biasanya digunakan pada ayam. Jadi beberapa pengalaman mengatakan ada beberapa faktor yang mendukung tentang keberhasilan dalam penetasan telur ayam. Menetaskan puter pelung dengan mesin atau yang biasa disebut dengan inkubator atau mesin penetasan. Kita akan mencoba untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ternak ayam, bagaimana sih caranya mereka menetaskan telur-telur ayamnya sehingga menjadi ayam dewasa atau ayam yang siap jual dengan sistem inkubator atau alat penetasan. Pada penetasan ayam ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor induk. Ayam sendiri pun juga sama, faktor induk sangat dominan banget. Induk jantan, induk betina sama. Kalau mereka nggak sehat banget, kalau nggak betul-betul sehat, nggak betul-betul fit, hasil dari perkawinannya juga nggak bagus. Ada yang nggak jadi, ada yang zong dan lain sebagainya. Puter pelung pun sama. Jadi sebagus apapun suara puter pelung kita, kalau kondisinya nggak bagus, nggak fit, kok kita paksa kawin, ya hasilnya nggak bagus. Baik itu berupa zong atau telur yang kosong atau dianakannya. Faktor yang kedua adalah tentang telurnya itu sendiri, apakah telurnya itu bagus, kurang kalsium atau lain sebagainya. Yang ketiga adalah faktor mesin tetas. Mesin tetasnya itu nanti akan kita bahas ya, bagaimana mesin tetas yang bagus. Kemudian yang keempat adalah faktor penetasan atau bagaimana kita mengoperasikan mesin tersebut sehingga bisa mencapai titik yang maksimal. Sebagus apapun mesin, baik itu mesin cetak, mesin penetasan, mesin apapun lah itu namanya mesin, kalau operatornya nggak begitu bisa mengoperasikannya, ya percuma, hasilnya ya zong juga, nihil juga kan gitu kan. Kemudian dalam proses dari penetasan telur itu ada beberapa poin ya, ada beberapa poin. Poin yang pertama dari mesin penetas itu telur harus memutar atau berfungsinya sih untuk meratakan penghangatan. Dari kan telur kan ada bulat gitu ya, atas, bawah, kanan dan kiri itu harusnya merata, penghangatan yang rata dengan suhu sekitar 15,5 derajat. Ini harus rata. Kenapa? Kalau nggak rata hasilnya juga nggak bagus gitu kan. Kemudian selanjutnya yang perlu kita jaga adalah menjaga kelembapan udara 65%. Jadi gini, kalau burung atau ayam sama burung ini kan sama-sama ya, sama-sama kita sebut sebagai unggas. Unggas yang tipikal telurnya sama, saya bilang. Kenapa? Karena puter pelung sendiri nggak dikawin itu pun juga bisa nelor, sama kayak ayam. Ayam kan segitu, dikawin atau nggak dikawin dia akan nelor gitu kan.
kalau di kawin hasilnya juga ada perkawinan, ada apa tuh namanya, sperma yang masuk ke dalam sel telur. Puter pelung juga sama. Makanya banyak yang bertanya, Mas, puter pelung saya kelihatannya sepasang, tapi kok telurnya sampai 3 atau 4? Ya saya jawab aja, kalau sepasang kelihatannya dalam sekali telur kok 3 sampai 4, ya biasanya betina semuanya. Karena betina pada puter pelung dikawin atau enggak dikawin dia pasti nelor gitu kan, apalagi kondisinya fit, kondisinya sehat, makanannya protein tinggi dan sebagainya. Kemudian proses dari penghangatan telur itu tadi itu ada namanya proses piping ya, atau proses pemecahan dari apa telurnya. Biasanya telur kan ada yang terlalu tebal, ada yang terlalu tipis. Jadi gini, ada beberapa hal, kondisi yang panas banget, kondisi yang nggak sesuai biasanya di peralihan cuaca ya. Kita sering lihat telur puter pelung kita itu kok nggak mau netes gitu kan. Kemudian ketika sudah 3 mingguan kita lihat, kita pecahkan, ternyata ada anaknya yang mati di dalam telur itu. Ya, itu karena proses dari piping aja pemecahan telurnya nggak maksimal. Dan ini biasa karena adanya suhu dan kelembapan udara yang tidak sesuai atau tidak maksimal untuk telur, begitu kan. Telurnya tadi minimal atau di antara suhu 15,5 derajat dengan kelembapan udara 65%. Selanjutnya setelah telur itu menetas, ini kita bandingkan dengan ayam gitu kan. Kalau pada ayam biasanya setelah telur menetas itu akan muncul namanya anak ayam. Prosesnya gimana? Dari mesin inkubator tadi itu anak ayamnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kandang yang khusus anakan. Biasanya kalau di rumah-rumah yang dulu itu menggunakan kardus gitu kan, kardus mie, kardus aqua dan sebagainya. Kemudian dikasih penghangat, atasnya dikasih lampu, lalu bawahnya dikasih alasan yang bagus. Biasanya kalau sudah kardus sih nggak butuh alas lagi, karena fungsi dari kardus kan selain untuk menghangatkan sisi kanan kiri, juga untuk alasnya ketika dia mengeluarkan kotoran itu airnya akan langsung diserap oleh kardus sehingga alasnya tidak becek. Kemudian dari ayam yang sudah menetas tadi itu kita harus memberikan pakannya, minumnya, pemberian vitamin atau vaksinasi dan lain sebagainya. Pertanyaan saya muncul, ketika telur puter pelung itu sudah menetas, kemudian pastinya nggak ada induknya ya karena kita menggunakan inkubator, apakah anakan dari puter pelung itu bisa makan sendiri seperti pada anakan ayam? Kalau kita amati jelas nggak bisa ya, karena anakannya kan kecil banget, sementara dia kelihatan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, untuk berdiri aja nggak bisa, untuk makan apalagi, minum apalagi gitu kan. Sehingga dalam proses ini saya mengatakan tidak mungkin. Kalaupun kita bisa meloloh anakan setelah menetas itu pasti dibutuhkan beberapa zat atau beberapa adonan khusus sehingga bisa dicerna oleh puter pelung yang piikan baru menetas tadi itu. Sementara ini saya belum menemukan, juga saya belum pernah mendengar ada teman yang mencoba meloloh pijikan puter pelung dari yang sudah barusan menetas. Kalaupun ada, biasanya di usia 1 minggu, di usia 5 hari itu diambil dari induknya, disepet sendiri atau dikasih makan sendiri. Itu masih mungkin.
Caranya sih ada yang menggunakan apa tuh namanya, semacam kayak suntikan itu, alat sepet, atau menggunakan kaos kaki di dalamnya dikasih millet yang agak basah, atau millet putih dicampuri makanan sebagainya kemudian kita loloskan langsung. Itu masih mungkin. Tapi yang menjadi PR-nya itu kan dari usia 0 sampai usia 5 hari ini bagaimana caranya kan gitu kan. Konklusinya, menggunakan penetasan menggunakan mesin atau inkubator selama ini saya belum menemukan caranya. Jadi untuk jenengan semuanya yang pernah mencoba dan menemukan cara pelolohan dari usia 0 sampai 5 hari ini, kita sharing aja. Jadi pada video kali ini saya menganggap menetaskan puter pelung dengan mesin inkubator itu gagal ya, nggak bisa kita aplikasikan sebelum ada teori atau cara untuk meloloh anakan dari usia 0 sampai usia 5 hari. Ini mungkin yang jawaban saya tentang pertanyaan tadi, semoga ada manfaatnya. Saya sendiri banyak kekurangan. Kalaupun pada video kali ini saya salah, saya mohon maaf. Kasih saya masukan, kasih saya ilmu-ilmu, kita sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.